Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita juga menikmati menu sarapan pagi hari ini yang menyehatkan rohani kita. Pada pagi hari ini saya mengambil satu tema, janganlah mudah menilai. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Matius pasal 7 ayat 2 sampai 4. Karena dengan menghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus yang memberi ilustrasi atau kata-kata kiasan. Kita tahu bahwa selumbar itu adalah tangkai ranting yang kecil dan kering, serpihan jerami, atau sehelai rambut yang halus. Kalau balok kita sudah tahu adalah kayu. Di sini Tuhan Yesus memberi satu kata-kata kiasan bahwa jerami itu adalah kesalahan-kesalahan yang kecil. Selumbar itu bagaikan kesalahan yang kecil, sedangkan balok itu adalah masalah, kekurangan kita, kesalahan kita yang besar. Dalam ini saya ingin memberi satu contoh. Saya mempunyai teman ya. Teman itu sepasang suami istri. Dia pindah rumah di rumah yang baru. Dia rumahnya baru dan rumahnya lebih tinggi dari tetangganya. Setiap hari suami istri ini kalau bangun senangannya duduk di meja makan dan menghadap di sebuah jendela. Lalu dia bilang sama suaminya, istrinya ini, "Papa, coba kamu lihat tetangga kita itu cuci baju. Hari ini kok saya lihat itu kok kotor sekali ya, Pak." Suaminya bilang, "Oh iya," cuma mengangguk-angguk aja suaminya. "Iya." Besok harinya lagi terjadi lagi, dia duduk di situ. Dia melihat dari jendela, dia bilang sama suaminya, "Papa, tetangga kita itu kayak cuci baju itu sabunnya kurang paling, Pak. Makanya cuciannya itu enggak bersih, Pak." Lalu suaminya bilang, "Iya," angguk-angguk aja suaminya. Besok hari lagi, dia duduk di situ. Dia tanya lagi, "Papa, kamu bisa lihat, Pak? Aduh, hari ini tuh kotor sekali ya, Pak. Bajunya itu airnya tuh mungkin kurang untuk menggiras." Lalu suaminya bilang, "Iya, ya." Besok pagi suaminya ini bangun pagi-pagi hari, dia mengelilingi tembok di mana ada jendela-jendela itu satu persatu, dan ternyata dia lihat itu, oh ternyata jendela ini kotor ya. Dia mengambil kain pembersih, lalu dia mencari pembersih kaca. Lalu dia lap itu jendela satu persatu, terjadilah bersih. Ya, perubahan terjadi, kaca ini lebih terang dan bagus. Bisa dilihat dan terang dari atas dilihat ke bawah itu sangat terang sekali karena bersih kaca itu. Lalu istrinya itu bangun pagi hari, terus dia duduk di meja makan itu. Dia bilang sama suaminya, "Papa, kalau hari ini saya lihat bajunya itu kok bersih ya, Pak?" Suaminya cuma angguk-angguk saja. "Iya, Pak, mungkin orang itu tahu ya kita omong-omongi, kita rasani, sehingga dia sekarang cuci baju itu bersih." Nah, setelah itu suaminya bilang, "Mama, semestinya itu, Ma, bukan pakaian orang itu yang kotor, Ma. Itu adalah jendela kita sendiri itu yang kotor. Dari Papa tadi pagi sudah bangun dan membersihkan. Sekarang kacanya terang, Mama bisa melihatnya." Oh, jadi istrinya ini terdiam ya.
Dalam cerita ini kita bisa mengambil satu contoh, janganlah kita itu mudah menilai orang lain, melihat kekurangan ya atau kesalahan orang lain, juga menghakimi. Itu sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Sebaiknya kita itu menyelidiki hidup kita sendiri, mengevaluasi hidup kita, apa yang menjadi kekurangan hidup kita terlebih dahulu. Apakah hidup kita ini sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Sebelum kita menilai kekurangan-kekurangan orang lain, baiknya kita memperbaiki hidup kita terlebih dahulu. Dalam hal ini, kita minta kepada Tuhan bagaimana menyelidiki hati kita, hati pikiran-pikiran kita, supaya kita dapat mengambil satu kesimpulan yang baik dalam kehidupan ini. Supaya kita juga jangan melihat kekurangan-kekurangan orang lain, tetapi kita diperbarui dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kita. Mintalah Allah menyelidiki hati kita, pikiran-pikiran kita. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 119, ayatnya ke-23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, atau di jalan yang benar. Mintalah pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan dalam kehidupan kita, untuk kita lebih memawasi di hidup kita sendiri. Lihatlah diri kita, supaya kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Mintalah Tuhan menyelidiki, memperbarui pikiran-pikiran kita dalam setiap tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kita. Biarlah juga hidup kita dituntun oleh Tuhan di jalan yang benar. Kiranya firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati.